Eh, oke, kembali lagi dengan saya Dirga Abian. Nah, kita nih sekarang kedatangan tamu pembisnis di Aceh Besar. Namanya ini Raki Altaf. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih. Misal dikasih modal 100 sampai 200 juta nih. Ada kepikiran apa enggak buat Ini bisnisnya bebas berarti, bebas? dengan modal 100 sampai 200 juta lah kan. Ibarat orang lagi perintis nih lah kan. Kerja dulu, ada duit tapi kumpul mau bikin usaha gitu ceritanya kan. Kalau tentang teknologi yang sekarang lagi berkembang ini kan, apalagi tambah-tambah orang anak-anak Gen Z ini lebih mengerti lah tentang modernisasi sekarang gimana. Menurut saya tuh coba kita lihat dari anak kuliah, anak SMA sampai anak SMP itu lebih ngetren tuh pakai HP sekarang. Iya sih memang. Apalagi spesifiknya itu iPhone. Kalau ibaratnya orang sekarang tuh kalau misalnya nggak iPhone tuh nggak ditemani, gitulah kan. Jadi mau orang iPhone berapa yang harga 2 jutaan aja pun dianggapnya ada keren. Padahal kalau Android bisa lebih bagus kan. Sekarang baru gengsi sekarang. Jadi bisnis yang menjanjikan itu sebenarnya tentang apa yang lagi rame dan apa yang membuat orang tuh semakin berbondong-bondong ke situ gitu. Ya, benar-benar. Menurut saya kalau saya diberikan modal 100 sampai 200 juta tuh untuk buka paling second lah bisa kita kan jual beli HP second yang agak flagship ya. Kalau misalnya nggak flagship itu iPhone lah. iPhone nih walaupun nggak flagship lagi tetap masih dikejar orang. Kayaknya iPhone dari generasi awalnya sampai sekarang flagship sih. Karena memang awalnya flagship kan, habis Ya. itu tahun-tahunnya lama kan, lama-lama turun ya. Dengan modal sampai bilang aja 150 juta tengah-tengahnya kan, kita bisa stok HP itu sekitaran 30-40 nggak kemana lah kan. Ya. Dari budget 5 juta sampai ada yang 15 juta juga kan untuk stok HP second-secondnya atau flagship kayak seperti Samsung, Vivo, Xiaomi. Dengan itu target pasar kita seperti anak-anak kuliah sih lebih banyak yang kan SMA yang mungkin budgetnya pas-pas dari orang tuanya kan, tapi mau tetap ngepaten cocoknya di situ. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke tips-tips gitu, kita bahas dulu nih kondisi pasar handphone sekarang. Gimana sih trennya yang lagi happening? Mungkin untuk sekarang kan iPhone. Kalau untuk yang lagi ngetren ya yang baru kita lihat kan iPhone 17 Pro Max keluar kan. 17. Ya dengan harga aslinya itu 23 juta, yang 17 Pro Max 256 GB ya kan, di markup sampai 25 juta, 26 juta kan. Karena apa? Karena bisnis itu tentang supply and demand ya. Jadi semakin banyak demandnya, supply-nya sedikit, harganya makin naik. Jadi itulah yang fenomena sekarang yang ada di Indonesia. Padahal di luar negeri kita lihat nggak ada sampai separah itulah. Di Indonesia ini aja. Nah, di Indonesia nih entah orang nyari fungsinya, fiturnya, atau emang karena iPhone ini kastanya tinggi aja. Nyari iPhone. Sebenarnya kalau urusan dari fungsi ini, HP ini mirip-mirip juga fungsinya semua kan. Ya. Apalagi kecuali kita cerita beli baru kan, apalagi kalau ada hacker nih ya nggak tahu kita yang pakai sebelumnya dulu gimana kan. Kalau misalnya untuk mencari amannya lebih baik ya baru sih sebenarnya kan. Padahal sekarang Samsung baru aja kan ada yang lebih dari iPhone gitu. Ya Yang setara iPhone. yang AI-nya lebih canggih di Samsung Ya, kan. masa tuh yang fitur Samsung kayaknya. Tapi tetap orang ibaratnya lebih pilih iPhone lah gitu kan. Marketnya lah memang betul gitu di Indonesia tuh lebih banyak memang iPhone. Di dunia pun memang iPhone lebih tinggi marketnya. Ibaratnya gimana ya kata Jepang, orang beli sama mobil Jepang sama mobil Jerman, tetap lebih tinggi dianggapnya mobil Jerman walaupun dengan harga yang sama. Misalnya orang beli Land Cruiser 1 sama beli Mercy GLS, pasti orang lebih nengoknya Mercy bukan Land Cruiser ya kan. Karena yang lebih familiar tuh kayak si Mercy tadi, terus orang pasti nggak terlalu Inilah ibaratnya tetap Toyota, Iya, semahal Toyota. apapun dia tetap Toyota. Kalau semurah apapun Mercy ya tetap Mercy dah, sama juga kayak iPhone. Semurah apapun iPhone tetap iPhone di level orang. Oke, nah beberapa waktu belakang ini kita lihat pasar handphone tuh
dinamis banget gitu, berubah-ubah. Misalnya misalnya kadang di apa ya, sekarang lagi ada Xiaomi juga nih, Xiaomi 17 Pro Max gitu kan. Nah, malah disamain dengan iPhone 17 Pro Max. Untuk model sebenarnya gimana ya? Xiaomi itu bagus modelnya, sama kayak orang banyak yang sama-samain model 17 Pro Max sama Oppo lah, pertama yang ada mirip kayak 17 Pro Max itu kan. Untuk di bukan flagship itu seperti S23 Ultra, S25 Ultra lah kan. Kalau itu ibaratnya S25 yang biasa, yang basic kan, itu dia main di middle lah kan, bukan paling flagshipnya, di harga 8 sampai 10 jutaan kan. Itu sebenarnya untuk ukuran middle lebih bagus itu ketimbang apa ya, ketimbang iPhone 13 mungkin kan, yang berada di harga segitu sekarang barunya kan. Tapi orang mungkin lebih pilih sama iPhone untuk jangka panjang mungkin ya. Tapi tergantung pemakaian orang juga lah kan. Mau ada pun HP sebagus apapun orang nggak bisa pakai, sama aja. Oke, sekarang nih orang kan lagi rame jual-jual handphone bekas nih. Nah, ada tips gitunya nggak, atau tips ekstriknya gitu Untuk ngecek supaya terhindar dari penipu-penipu zaman sekarang lah nih kan. Pertama tuh kita untuk mengecek bagian pengaturan ya, yang ada tertera di tulisan mengenai ini dulu, bisa kita cek ya teks garansi mana, ada apa lagi ya, ada pernah bekas refurbish, kayak Turton segala macam. ya nanti di situ muncul tuh apa spare part yang udah diganti, Ya. bisa kita cek dari situnya lah. Satu lagi, kalau untuk yang mau beli handphone second tuh, sebelum transaksi itu baiknya langsung di restart lah. Karena banyak sekarang HP murah kayak iPhone 13 second dan sampai 3 juta 2 juta tuh, itu kenapa? Karena ada sesuatu di HP-nya, seperti bypass, orang lupa kata sandi, di apa ya bahasanya, di hack lah gitu kan. Tapi kita bergabung data kita sama orang kan, dia enak gitu kan. Iya. Nah, sekarang tadi belinya, sekarang jualnya gitu. Tips jualnya, kalau jualnya tuh tergantung. Kalau kita pengen duit cepat, kita jual sama agen lah, orang yang penampung HP, kontak HP-nya kan. Otomatis kalau kita jual ke tempat beli itu harga, misalnya harga iPhone 13 tadi kan cekernya yang X iBox lah kan, cekernya 5 jutaan gitu kan, karena kita jual ke penampung, harganya mungkin turun sekitar 10% sampai 15% gitu kan, otomatis jadi 4,5 juta atau berapa gitu kan, dia otomatis kontennya tadi jual ke harga market aja lah 5 juta kan. Kalau mau cepat seperti itu, kalau nggak mau cepat bisa aja jual sendiri di marketplace. Tadi jual dan di handphone bekas, sekarang kita bakal nanya nih. Tadi yang bekas-bekas, sekarang tips beli handphone baru. Kayaknya handphone baru nggak perlu ini kayak lah. Ya untuk tips itu sebenarnya nggak perlu lah kan. Ya. Kalau selagi gimana, kita beli di dalam apa ya, dalam negeri sendiri, tipsnya itu ya cari toko yang trusted aja lah kan. Ya. Jangan sampai dapat toko refurbish, karena soalnya ada juga fenomena HP baru itu dia segel baru semua, HP baru tapi isi dalamnya itu dari refurbish. Adalah kasus sekarang counter gede itu kan, yang udah banyak buka berapa cabang, isinya HP-nya tuh dari refurbish semua, barang-barang ini semua di dalam. Tapi walaupun handphone itu baru, walaupun masih segel, belum tentu lah ya. Belum tentu, bisa jadi isinya ada yang di refurbish, tapi itu sedikit lah kan. Tapi sebaiknya cari yang memang ini apa, agen resminya aja lah. Kita udah nanya semuanya nih, jadi ya gitulah untuk mencari apa, tips-tips cari handphone baru dan handphone baru ya kan. Cara melihat pasar sekarang,
apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi rame. Nah ini saya jadi tips untuk kalian juga nih. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih Bang Raki Altaf bisa datang sini. Tunggu aja episode selanjutnya ya guys. Nanti kita akan bahas yang bisnis-bisnis lain yang kalian pengen kita bahas, Pak. Ya, itu gadget selanjutnya. See you next time. Bye bye.